Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fabiola Davina Widianingrum dengan NIM G00232115 dari kelompok A9. Di sini saya akan menjelaskan tentang rotator cuff dan ekstremitas inferior. Jadi apa itu rotator cuff? Rotator cuff itu adalah sekelompok 4 otot dan tendon yang terletak di bahu. Otot-otot ini berperan untuk menggerakkan lengan ke berbagai arah dan menjaga stabilitas sendi bahu. Rotator cuff dapat menjadi area yang rentan terhadap cedera, terutama pada mereka yang sering beraktivitas fisik tinggi atau memiliki pekerjaan yang melibatkan gerakan tangan yang repetitif. Selanjutnya kita akan membahas tentang musculus rotator cuff. Untuk mempermudah menghafal musculus yang ada pada rotator cuff, musculus ini bisa disingkat dengan TISS. Yang pertama, T itu adalah musculus teres minor, yang kedua I, musculus infraspinatus, yang ketiga S, musculus supraspinatus, yang keempat S juga itu musculus subscapularis. Selanjutnya ada inervasinya. Musculus teres minor itu diinervasi oleh nervus axillaris, musculus infraspinatus diinervasi oleh nervus suprascapularis, musculus supraspinatus diinervasi oleh nervus subscapularis, dan yang terakhir musculus subscapularis diinervasi oleh nervus subscapularis superior et inferior. Selanjutnya untuk origo-insersionya, musculus teres minor itu berorigo di margo axillaris scapulae dan diinsersio di tuberculum majus humeri. Lalu musculus infraspinatus berorigo di fossa infraspinata dan berinsersio di tuberculum majus humeri. Lalu musculus supraspinatus itu berorigo di fossa supraspinata dan berinsersio di tuberculum majus humeri. Lalu musculus subscapularis berorigo di fossa subscapularis dan berinsersio di tuberculum majus humeri juga. Selanjutnya adalah klinis. Cedera yang biasanya terjadi pada rotator cuff itu yang pertama ada tendinitis rotator cuff atau peradangan yang merupakan peradangan atau iritasi pada tendon rotator cuff, biasanya akibat aktivitas berulang yang melibatkan gerakan lengan atas. Yang kedua adalah tear partial rotator cuff yang merupakan sobekan sebagian pada salah satu tendon rotator cuff. Ini bisa terjadi akibat cedera tajam atau penggunaan berlebihan. Yang ketiga, tendinitis bahu yang beku atau frozen shoulder. Kondisi ini di mana bahu menjadi kaku dan sangat sulit untuk digerakkan. Seringkali terkait dengan peradangan rotator cuff. Rotator yang keempat ada rotator cuff bursitis, yaitu peradangan pada bursa atau kantong berisi cairan antara rotator cuff dan tulang bahu. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke ekstremitas inferior. Jadi ekstremitas superior ini dapat digunakan untuk melakukan olahraga berupa squat. Lalu saat kita melakukan squat ini akan ada beberapa otot yang berkontraksi, terutama di bagian regiofemor. Jadi ini adalah gambar anatomi dari struktur regiofemoralis dari tampak anterior dan juga posterior. Jadi di femoris anterior ini ada beberapa musculus, yaitu yang pertama ada musculus vas major. Ini berorigo di processus transversus vertebrae lumbalis, disci intervertebralis dan corpus vertebrae T12 sampai L5. Ini berinsersio di trochanter minor femoris dan diinervasi oleh rami anteriores L1 sampai L3. Yang kedua, musculus iliacus yang berorigo di fossa iliaca dan berinsersio di trochanter minor femoris dan diinervasi oleh nervus femoralis L2 dan L3. Yang ketiga ada musculus vastus medialis berorigo di tulang femur bagian medial linea intertrochanterica, linea pactinea, labium medial, linea aspera, linea supracandilaris,
supracondylaris medialis dan diinervasi dan berinsersio di tendomusculus quadriceps femoris dan tepi medial tulang patella. Lalu musculus iliacus ini diinervasi, musculus vastus medialis ini diinervasi oleh nervus femoralis L2, L3 dan L4. Yang keempat ada musculus vastus intermedius, itu berorigo di tulang femur 2/3 bagian atas dari permukaan anterior dan lateral, berinsersio di tendomusculus quadriceps femoris dan tepi lateral tulang patella, dan diinervasi oleh nervus femoralis L2, L3 dan L4. Selanjutnya ada musculus vastus lateralis yang berorigo di tulang femur bagian lateral, linea intertrochanterica, tepi trochanter mayor, tepi lateral tuberositas glutea, labium lateral linea aspera. Lalu berinsersio di tendomusculus quadriceps femoris yang diinervasi oleh nervus femoralis L2, L3 dan L4. Selanjutnya ada musculus rectus femoris, berorigo di caput rectum, berorigo pada caput reflexum, berorigo pada tulang ilium tepat di superior dari acetabulum. Insersionya di tendomusculus quadriceps femoris yang diinervasi oleh nervus femoralis L2, L3 dan L4. Selanjutnya ada musculus sartorius yang berorigo di sias dan berinsersio di fascias medialis tibia tepat di infromedial dari tuberositas tibiae. Lalu diinervasi oleh nervus femoralis L2 dan L3. Selanjutnya untuk femoris posteriornya, yang pertama ada biceps femoris yang berorigo di caput langum bagian infromedialis daerah atas tuber ischiadium, sciaticum, caput brevis, labium lateral linea aspera. Lalu berinsersio di capitulum fibulae dan diinervasi oleh nervus ischiadicus. Lalu selanjutnya ada musculus semitendinosus yang berorigo di bagian infromedialis daerah atas tuber ischiadicum dan berinsersio di fascias medialis tulang tibia bagian proksimal. Lalu diinervasi oleh nervus ischiadicus. Lalu yang terakhir itu ada musculus semimembranosus. Musculus semimembranosus ini berorigo di impresi supralateralis tuber ischiadicum dan berinsersio di sulcus dan tulang yang berdekatan pada permukaan medial dan posterior condylus medialis tibiae, dan diinervasi oleh nervus ischiadicus L5, 51 dan 52. Terima kasih, sekian video dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Terima kasih.